Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan hadis-hadis tentang keutamaan Umar ibnul Khattab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau sahabat yang masuk Islamnya sejak di Makkah, as-sabiqunal awwalun. Ma zilna izzatan mundu aslama Umar. Kami ada dalam keadaan terhormat, ada dalam keadaan mulia semenjak masuk Islam Umar. Sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin itu tertindas, terkucilkan, orang-orang pinggiran. Tapi ketika Umar masuk Islam, maka ini berpengaruh besar. Islam bukan lagi pinggiran, tapi Islam menjadi ke tengah, tidak lagi tertindas tetapi menjadi terang-terangan. Di sini menunjukkan kemuliaan sosok Umar ibnul Khattab, dan ini juga menunjukkan bahwa Islam butuh sosok-sosok tokoh. Ya, kalau di Persisma ada istilah anggota kehormatan. Eta teh lain dek pilih kasih atau kasta-kasta, tapi memang dalam kondisi tertentu umat Islam butuh kehadiran tokoh-tokoh. Mun Persis yang angkat tengah babari Prabowo sana jadi anggota. Prabowo sana jadi anggota langsungnya. Gerindra kan nggak ada yang memperhitungkannya, partai Gerindra teh partai pinggiran anyar. Tapi dengan sosok Prabowo melejitkan ke tengah, bahkan naik ke atas, menunjukkan bahwa Islam butuh sosok-sosok yang hebat. Termasuk Persis dulu pinggiran, tidak ada yang mengenal Kiai Haji Muhammad Zamzam, Kiai Haji Muhammad Isa, ya, baru maju ke tengah itu setelah ada Hasan. Dan kalau sekarang ke pinggir lagi karena belum ada tokoh sebesar Hasan, tokoh sebesar Pak Nasir. Gambaranna Pak Nasir itu ketua umum Masyumi, mun ayeuna mah meureun lah presiden PKS, tapi PKS masih di bawah Masyumi sekarang. Ya, Pak Haji ngalaman lah bagaimana kejayaan Masyumi dulu, ya. Partai nomor 2 kan pemenang sesudah PNI. Bari sebetulnya mah kalau dihitung dari kursi mah pemenang, ya, tapi dari suara keseluruhan PNI itu Jawa Tengah, sisa nama kecil. Nah, kalau Masyumi merata, ya, di seluruh Indonesia. Jadi dengan Pak Nasir yang jadi ketua umum Masyumi, otomatis Persis berada di tengah. Ayeuna ge geramun presiden PKS na, ya, suka Persis. Tuh, insyaallah. Ini menunjukkan kontribusi Umar yang besar untuk Islam. Ketika sahabat lain mah hijrah teh susulumputan, termasuk Nabi SAW sembunyi-sembunyi bukan karena takut, tapi untuk menyelamatkan umatnya, ya. Atau Nabi terang-terangan mah langsung dikejar semua. Nah, Nabi sembunyi-sembunyi, tapi kalau Umar langsung datang ke Masjidil Haram. Saya mau hijrah ke Madinah, yang mau menghalangi saya
dagoan tadi pengkolan aman. Kemudian hadis berikutnya dari putranya Ibnu Umar, ia menceritakan ma ra'aitu ahadan qattu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hina kubido. Aku tidak pernah melihat seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diwafatkan, sejak beliau wafat, kana ajadda wa ajwada, yang lebih keras dalam bersungguh-sungguh, sangat bersemangat, wa ajwada, dan lebih dermawan, hatta intaha min Umar bin al-Khattab, sampai itu berhenti pada Umar bin Khattab. Jadi maksud kalimat ini, dicari oleh para sahabat itu siapa yang semangatnya, yang ketegasannya, yang kekerasannya, kerasnya keras dalam positif ya, termasuk kedermawanannya yang seperti Rasul, itu hanya mendekati. Nah, yang persis sama dengan Rasul itu Umar ibn Khattab. Dan kita tahu ya, sampai ada film serinya kan di iNews, Ramadan kamari, Ramadan ini macam nyetel TV. Jadi kenapa sampai ada film khusus? Karena memang itu keistimewaan Umar bin Khattab. Tapi kan berarti Abu Bakar tidak, masing-masing punya keunggulan. Abu Bakar di kelembutannya, di kebapaannya ya. Kemudian Umar bin Khattab hidupnya persis seperti Rasul. Miskin bukan karena miskin, tapi memang miskin karena banyak membantu. Sehingga Rasul gitu. Ini menunjukkan keteladanan seorang pemimpin Umar bin Khattab. Nanti diikuti oleh cucunya Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah dan memang orang kaya, ganteng. Nanti sesudah jadi khalifah, beliau menjadi rakyat biasa ya, pakai baju biasa, kendaraan biasa, rumah juga biasa, bahkan istrinya ikut bekerja ya, ikut membantu. Kenapa? Karena ingin meneladani kakeknya itu Umar bin Khattab. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun. Di setiap umat sebelum kalian selalu ada orang-orang yang muhaddats. Arti muhaddats itu yang diberitahu. Maksudnya yang mulhamun, yang selalu diberi ilham. Tapi min ghairi nubuwah, bukan nabi, jadi lain wahyu, lain wangsit, lain. Maksudnya mu'arrafun, diberi pengetahuan, diberi ilmu, sehingga orang itu muhaddatsun, ay hadisnya kan baru, selalu bisa memprediksi hal-hal yang baru. Munai nama seorang yang inovatif ya, inovator, motivator gitu. Termasuk seorang futuris teh bisa memprediksi nanti beberapa tahun lagi tidak mustahil akan ada wabah dunia, melihat kondisi masyarakat yang begini. Bener kejadian di pandemi ya. Ting manehna nu nyieun teh disebarkan virusnya. Nanti masa depan ekonomi itu begini, masa depan politik itu begini, masa depan teknologi itu akan seperti ini. Nah itu orang-orang seperti itu di setiap umat selalu ada ya, yang bisa memprediksi masa depan, dan sering benarnya, meski tentu pasti ada kelirunya.
Siga wacana dina menbal nanti harus ada wasit teknologi. Wah, pandai tahun 80-an perdebatan. Teu disetujui. Alasanna naon? Harus manusiawi. Kadieu namanya wasit teh jadi aya teknologi, wasit TV nya VAR. Nah, itu sudah diwacanakan jauh sebelumnya. Itu yang orang seperti itu namanya muhaddats, ya, orang yang visioner. Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi SAW, jika ada di umatku seorang yang muhaddats, maka itu adalah Umar. Dalam sanad yang lain, laqad kana fi man kana qablakum min Bani Israil. Dulu di Bani Israil selalu ada rijalun yukallamun, orang-orang yang diberi yukallamun diberi firman. Maksudnya tadi karena min ghairi an yakunu anbiya, tapi mereka bukan nabi. Jadi karena pinter, karena visioner, karena mampu memprediksi masa depan, futuris. Jadi seolah-olah oleh umat, oleh jamaah dikesankan sebagai orang yang dapat wahyu gitu. Tapi min ghairi an yakuna anbiya, tapi bukan nabi, bukan wahyu. Pinter wahyu. Fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa Umar. Jika ada di umatku seorang yang punya sifat seperti itu, maka itu adalah Umar. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari merinci sampai 15 ayat Quran yang turun karena pertanyaan atau usulan Umar bin Khattab. Nah, jadi mampu memprediksi masa depan saking kecerdasnya. Ini yang saya ingatnya. Dan tadi diricina di nubab lain. Satu, Khomer. Ya, Khomer itu kan yang maksa ke Nabi kudu diharamkan. Meskipun Khomer itu sama dengan budaya dunia hari ini yang namanya mabok, itu budaya kelas tinggi, budaya orang terhormat. Artis-artisnya pendekar silat tadi na film-film Cina pasti we si Jackie Chan, si Jet Li kadienakeun saha tukang mararabok. Di zaman film si Kueceng kene nepikeun ka si Tio Buki pasti tukang mararabok. Kemudian kultur masyarakat selain Islam yang namanya mabok itu satu budaya yang istimewa termasuk di jahiliyah. Jadi lamun tara mabok teh banci gitulah awewe gitu. Lalaki mah tuh kudu kuat mabok. Siga diurang lah. Cenah naon bir. Yo oplosan nya. Nginum oplosan paeh. Jadi banci nginum khamr nu biasa teh kudu oplosan cenah. Gagah. Nah, Umar mendesak agar diturunkan ayat yang mengharamkan khamr. Tapi bukan berarti turun gara-gara Umar, ya. Cuma Umar tahu nanti itu ayat pasti harus turun. Sampai 3 ayat. Ayat yang pertama turun surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Pokoknya madorotnya lebih besar dari manfaat. Lalu Umar berdoa, Allahumma bayyin lana bayanan syafian. Ya Allah, kurang jelas, jelaskan sajelas-jelasnya. Turun ayat yang kedua. Jangan sholat dalam keadaan mabok. Mimiti menang mabok, tapi memeh sholat. Aik itu mah jam 8 isuk-isuknya atau bada isya teu nanaon. Da jauh ka salat.
Kata Umar, Allahumma bayyin lana bayanan syafian. Cenah can jelas. Sampai turun surat Al-Maidah yang semalam dibaca ya. Juz ke-7. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Nah, langsung Umar pun sujud syukur. Yang kedua, tawanan perang Badar sampai turun ayatnya, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Ketika rapat nih tawanan perang Badar digimanakan? Kata Abu Bakar, bebaskan saja dengan tebusan. Mau tebusan uang, mau mengajar nulis. Karena orang Madinah kurang nulis dan enggak seperti orang Makkah. Mereka juga keluarga kita, mereka juga kakak adik kita, dan memang dulur-dulur akan perangan. Kata Umar, tong dibebaskan, paehan kabeh cenah gitu, hukum mati. Kalau tidak dihukum mati, cenah nyerang deui. Bener kan? Sesudah dibebaskan, tahun depannya nyerang lagi perang Uhud leuwih loba. Tapi Nabi kan orangnya lembut. Ya sudah, silakan bayar tebusan, bebas. Benar we tahun hareupna nyerang deui perang Uhud sampai turun ayatnya, tidak pantas seorang nabi memiliki tawanan yang dibebaskan dengan tebusan. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard, sampai dia berkuasa di bumi. Kan mesti berkuasa teh naon aya tawanan dibebasin da mau nyerang deui. Ai keur perang Badar mah udah belum berkuasa udah dibebaskannya nyerang deui. Dan terbukti ya perang Uhud itu di babak kedua atau di leg kedua kalah. Ya, di leg pertama mah menang. Tapi agregat nama menang keneh Nabi. Skor agregat nama. Buktina orang Quraisy kemudian pulang, ya, tidak membumi hanguskan Madinah. Sieun datang ke Madinah. Yang ketiga, hijab. Rasul cenah istri Rasul teh beda tuh cenah. Loba nu urusan ka istri Rasul mah, dan tidak semuanya orang Islam, ada orang munafik. Bagaimana kalau ada nanaon cenah? Kan Rasul istrinya 9, dan mal mungkin ditungguan salapanana nya. Sapoe hiji pasti oge. Sisanya enggak ada. Harus hijab. Hijab teh jadi enggak boleh berhadapan langsung, harus di balik tirai, di balik pintu ngobrol jeung istri Rasul. Turun ayatna. Maqam Ibrahim wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, turun ayatna. Ya. Banyak ayat-ayat lain ya, termasuk ayat saum itu yang alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, itu Umar bin Khattab. Atuh cenah enggak mungkin enggak kuat ya. Maka sampai uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Banyak ya, ayat-ayat yang turun menunjukkan kepintaran Umar bin Khattab. Maka dari itu dalam hadis berikutnya kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tadi saya tidur, kata Nabi, saya bermimpi. Kadenya iman Nabi lain urang. Ai mimpi urang mah teu beja-beja lain wahyu. Ai ngimpi Nabi mah wahyu. Aku melihat orang-orang di hadapan kepadaku pakai baju gamis. Baju gamis nate ada yang sampai dada. Sarda menurutnya sarungan tapi kanu dada. Ada yang di bawah itu kanu cangkeng. Lalu ada Umar. Umar mah cenah panjang di luhur kana bahkan digugusur saking ku panjangna ta gamisna. Nah, saya Nabi teh sakitu. Sahabat nanya,
fama awal tahu ya Rasulullah, maksud mimpi itu apa? Kata Rasul, ad-din, dalam riwayat lain al-ilma, ilmu agama. Ya, jadi ilmu agama Umar bin Khattab ada di atas rata-rata. Ini yang sering ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ilmu itu anugerah, maka tidak layak disombongkan. Sama dengan harta, sama dengan skill, kemampuan, semua yang kita miliki itu anugerah. Boga budak 4, 5 sok da barareda, kemampuannya, keahliannya, minatnya, jeung teu bisa kumaha urang, ku urang diarahkeun ka dieu hayang ka dieu. Itu bagian dari takdir. Tapi bukan berarti kemudian manusia bebas berkehendak. Aing mentakdirna ka dieu cenah mabok-mabok aing lain gitu ya. Di wilayah-wilayah minat, bakat, kemampuan dasar itu memang takdir. Tapi dalam wilayah amal, dek pinter, dek bodoh diajar mah wajib. Ya, tong pedah pinter jadi teu diajar, tong pedah bodoh jadi teu diajar. Dek beunghar, dek ahli, dek ke ahli nyaris kima wajib ya, sakamampuanna. Da abdi mah teu bisa ieu teu bisa itu, cicing we nganggur doraka ya, wajib sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Si itu mah cenah bisnis kayuna jago, abdi mah henteu, bae da teu ditingali jago jeung teu na, tapi usahana ya. Kemudian ini hadis terakhir di bab tentang Umar bin Khattab. Al-Miswar bin Makhramah menjelaskan, lamma tu'ina Umar ja'ala ya'lamu, ketika Umar ditusuk, yang menggambarkan zaman sahabat loba penjahat gitu nya, preman-preman yang make kekerasan teh banyak. Umar bin Khattab sedang imaman salat subuh kan, si penyusuk nanti siapa namanya, Abu Lu'lu'ah, itu di Syiah ekstrim di Iran, kuburannya itu dipuja-puja. Kenapa? Karena dia pembunuh Umar kan. Di Syiah geuleuh ka Umar bin Khattab. Yang paling dibenci oleh orang Syiah itu Umar ya, karena ketegasannya. Jadi kuburan Abu Lu'lu'ah itu sampai dijadikan musola, dijadikan masjid. Itu yang menusuk Umar. Orang Persia memang, orang Iran menaenang. Dan Abu Lu'lu'ah ini orang Persia, orang Iran yang munafik. Dia masuk Islamnya bukan untuk Islam tapi untuk menghancurkan Islam. Ketika Umar ditusuk, Umar merasa sakit dan bersedih, tapi bukan bersedih atas dirinya, ternyata nanti ketahuan. Sedih, takut masih banyak dosa ya. Itu cacakan Umarnya, komo urang gitu, mun urang teu ngarasa loba dosa ka bina-bina ya. Lalu Ibnu Abbas menghampiri beliau, yujazzi'uhu, menenangkannya. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, wala in kana dzaka laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbatahu. Anda sahabat Rasulullah dan Anda sudah menemani Rasulullah menjadi sahabat yang terbaik. Apa yang harus dikhawatirkan? Tsumma faraqtahu wa huwa anka radin. Ketika Rasul wafat, Rasul ada dalam keadaan ridho kepada Anda, selalu menyebut-nyebut Anda dan Abu Bakar dalam setiap kesempatan sampai menjelang wafat. Allah ridho, Rasul ridho, naon deui atuh cenah, jeung sedih.
Tsumma sahibta Abu Bakrin fahsanta suhbatahu. Kemudian Anda menjadi sahabat Abu Bakar. Yang paling dekat dengan Abu Bakar itu Umar. Ya gambaran dua murid Rasul teu silih sirik di urang kadang aya murid teh silih sirik tong murid adi lanceuk begitunya silih sirik saling bersaing berkompetisi silih dedet padahal kasarna misalkan sarua murid Ahsan sarua murid Ustaz Abdul Rahman ya. Sarua murid Ustaz Erwin misalnya tapi ada silih sirik ya sahabat mah silih rojo ya. Abu Bakar kan kata Umar Abu Bakar saja mitra Abu Bakar kan Umar saja yang jadi khalifah cek Umar enggak Abu Bakar langsung bayatkan ngarojom takut nanti gitu di urang teh ya cek Pak Aden teh padani cek padani Pak Aden rojo di jamaah alhamdulillah Allah kuru kene nandu kagis kaluhur tah nya sok hese komo di partai nya selalu bersaing beres munas nyieun misah gitu itu akhlak yang jelek ya. Harusnya kayak Abu Bakar Umar Utsman Ali ketika Utsman jadi kan Utsman yang Ali teh beda hiji tah jeung di urang mah kudu juga Ustaz Nanang jeung Ustaz JJ keur muktamar sorana beda hiji. Kalau saya masih ingat Ustaz Nanang 320, Ustaz JJ 302 hiji. Sugan bersaing mah pecah kungsi henteu. Ustaz Nanang jadi sekumna Ustaz JJ lebih kaya nalayeut. Nah, harus begitu ya dalam urusan politik, dalam urusan kemasyarakatan. Naon atuh? Meni hayang-hayang teh jabatan teh. Meni hayang-hayang teh terkenal teh. Anda kemudian bagus menjadi sahabat Abu Bakar, partner setia kemanapun menemani, selalu memberikan masukan-masukan yang bernas. Tsumma faraqtahu wa huwa anka radin. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar kan ridho kepada Anda. Abu Bakar yang menunjuk Anda jadi khalifah. Bagaimana para sahabat? Kalau aku angkat Umar bin Khattab jadi khalifah sepeninggalku, semua berbayat istri bisa kumaha Umar bin Khattab. Dah aku Abu Bakar karena mukminin kudu nurut ka pamimpin cicing ya. Jika Ustaz Utsman Ustaz Ahyar Syuhada ya. Dulu ketika pemilihan ketua Dewan Nisbah saya Ustaz Sidik Amin deh karena saya udah hadir. Untuk pemilihan ketua Dewan Nisbah mangga Ustaz Ahyar Syuhada ketua Dewan Nisbah sebelumnya kan beliau Ustaz Utsman mau ngaco cicing anta kumaha anu sadayana 107 kan Ustaz Utsman ketua Ustaz Utsman mah cicing kumaha anu geus tarimakeun karena senior Ustaz Ahyar Syuhada senior cicing we Ustaz Utsman teh gitu jika gitulah geus cicing kada mimpin sidang tong loba heureuy karena banyak Ustaz Utsman kan mantiknya bagus sekulak-kilak we dibawa lieur batur teh gitu. Nah ini ketika Abu Bakar wafat Abu Bakar kan ridho kepada Anda. Apa yang Anda tangisi, apa yang Anda sedihkan? Tsumma sahibata sohbatahum fahsanta subatahum. Lalu kemudian Anda memimpin kami dan Anda betul-betul memuaskan kami dalam kepemimpinan Anda. Enggak ada satupun di antara kami yang jadi oposisi gitu. Semuanya mengikuti karena memang keadilan Umar bin Khattab terkenal. Wala in faraqtahum la tufariqannahum wa hum anka radun. Saya yakin seandainya Anda wafat nanti umat Islam semuanya ridho kepada Anda. Kemudian Umar menjawab, amma ma dzakarta min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ridahu
fa inna ma dzaka mannun minallahi ta'ala man nabihi alayya. Ini ketawaduan yang kamu sebutkan bahwa Rasul ridho ke saya itu anugerah Allah. Lain Umar nanti nu hade, lain anugerah Allah. Wa amma ma dzakarta min suhbati Abi Bakrin wa ridha fa inna ma dzaka mannun minallahi jalla dzikruhu man nabi alayya. Sama yang Anda tadi sebutkan Abu Bakar ridho ke saya, itu pun anugerah dari Allah untuk saya, ya. Persis seperti Pak Rasyidi, Menteri Agama pertama. Beliau kan orang Indonesia pertama yang jadi dosen studi Islam di Barat. Ai urang mah pen hayang diajar ke Barat we ge Pak Rasyidi mah ngajar di Barat. Nya kuliah di Barat, nya ngajar di Barat. Ketika beliau diwawancara, apa rahasianya, resepnya? Jawabannya sederhana. Ini semua adalah anugerah Allah untuk saya. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah hayang. Anugerah semuanya. Ini menunjukkan apapun ya yang kita miliki kembalikan kepada Allah. Kudu siga Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi. Ini anugerah Tuhanku. Tong jiga Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Aku kaya karena aku pintar. Saya ahli dalam dagang, ahli na bisnis, mane mah teu barlul gitu. Wah, salah itu. Qarun gitu. Salah kuduna kieu kieu. Kuduna kieu. Bapa mah nyaho, abdi nyaho kuduna kieu. Nyaho tanu diusulan memang terbatas sakitu-kituna kabisana. Jadi ingat semua yang kita miliki itu adalah anugerah Allah. Wa amma ma tara min jazai, adapun yang kau lihat aku bersedih. Setelah Umar ditusuk itu umat kelihatan wajahnya bersedih. Fahuwa min ajlika wa ajli ashabika. Saya sedih karena kamu dan sahabat-sahabat kamu. Maksudnya karena umat Islam. Wallahi law anna li tila'al ardi dhahaban laftadaitu bi min adzabillah azza wa jalla qabla an arah. Demi Allah, kalau aku punya emas yang dipendam di dalam bumi, lalu aku bisa menebusnya dari siksa Allah untukku, maka aku lebih baik menebusnya sebelum aku melihat siksa Allah. Seorang Umar bin Khattab yang soleh, yang pintar, yang banyak jasanya, tetap ada ketakutan siksa Allah. Dan ketakutan itu bukan karena Umarnya, tapi karena umatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di sini dijelaskan, karena kan ketika Umar sakit itu banyak yang bertanya, Umar, siapa yang akan Anda angkat jadi khalifah? Siapa yang akan Anda angkat jadi khalifah? Ngaribukeun khalifah we. Umar takut umatnya nanti sesudahnya kemudian bentrok gara-gara khalifah, dan itu betul terjadi. Dan Umar merasa itu adalah dosa dia. Kalau meninggalkan generasi umat dalam keadaan lemah, itu berarti dosa dia. Dan ada di Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut. Saya harus takut kalau saya meninggal nanti, meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang mereka takut kepadanya. Nu urang we ge hariwang, ya budak urang kumaha agamana, ya budak urang kumaha ke di dunyana. Kalau konteks ayat itu memang duniawi, miskin, tidak bisa makan gitu. Kenapa Allah menyebut takut?
karena tanggung jawab kita. Saya, Pak Haji Nanang, Pak Dani, Pak Aden, semua harus merasa takut. Kalau nanti kita tidak ada yang melanjutkan perjuangan di Masjid Al-Azhar, tidak ada yang melanjutkan agama Islam di situ Aksan. Kudu sieun hati ayeuna. Sieun ti ayeuna teh berarti kita sebagai orang tua serius mempersiapkan generasi-generasi muda. Seorang orang tua kudu sieun lamun budakna teu bisa nyolatkeunana, teu bisa ngamandian, ya. Budakna teu bisa ngadoakeunana, kudu sieun hati ayeuna lain sieun ke memau. Sieun ti ayeuna teh berarti kemudian mendidik mereka dengan serius. Nah ini ketakutan Umar itu. Saya takut nanti beres saya meninggal marane para saya acan ge maot meni geus riweuh ceuk ieu ceuk itu kitu. Sampai datang ke Ibnu Umar ke putranya, ini bapak kamu gimana? Kenapa belum menunjuk penggantinya putra mahkota? Kata Ibnu Umar, kan bapak sudah ngomong, kalau saya menunjuk orang, maka yang sebelum saya sudah melakukannya. Kalau saya tidak menunjuk orang, maka yang lebih baik darinya sudah melakukannya. Kalau saya menunjuk orang, yang sebelum saya sudah melakukannya Abu Bakar. Kalau saya tidak menunjuk orang, yang lebih baik darinya sudah melakukannya. Saha? Nabi ketika meninggalkan nggak ada wasiat siapa yang harus jadi pemimpin, dan umat Islam aman. Terus juga nggak ada sekan nabi saha pamimpin, ayeuna Ustaz Aceng aya kana geus Ustaz Aceng ke saha Ustaz riweuh jadi orientasina keun we atuh asal geus cukup ya ngadidik kege aya gantina nu leuwih alus. Jadi kekhawatiran Umar, kesedihan Umar ini bukan karena duniawi, tapi karena khawatir umat sesudahnya malah ribut masalah kepemimpinan. Sekian yang bisa dibahas pada kesempatan pagi ini. Insyaallah nanti kita sambung dengan fadilah. Masih ada ya? Ya betul, dengan fadilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mangga pilihan wa denaros. Mangga. Setelah membaca narkoba yang kemarin mendahului Al-Quran, bagi Bapak yang akan mendahului menafsirkan juga cara membaca juga bagaimana terus aja bagaimana ada manfaat atau guna bagi Bapak sendiri, bukan hanya Bapak sendiri. Hanya sebatas itu. Mungkin untuk santri-santri yang sudah hafal saja, yang bisa mendahului banyak, bukan saya itu menuduh, masih banyak lah. Bela pendakwah itu masih jauh lah kalau dilihat gitu, bukan saya semata-mata gitu. Tapi bagi Bapak yang tidak tahu gitu, jangankan sampai mendahului sebanyak-banyak, cara penafsirannya juga. Jangan sampai menafsirkan, cara membaca juga udah balelo. Apakah ada manfaat dan guna bagi Bapak? Ya, syariat Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang dilihat oleh Allah itu usahanya, kasabatnya, bukan akhirnya. Yang kedua, Nabi sendiri sudah bersabda, yang baca Quran itu ada dua. Ada yang al-mahir ma'as safaratil kiramil bararah, itu nanti selevel dengan malaikat anu tadi ku Pak Haji disebatkeun, ngajina alus, hafal Quran,
tafsir. Yang kedua, yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun. Yang baca Qur'annya balelo, uga-ugu, teu lancar, titararajong, dan dia berat. Lain ngedul, berat. Ai ngedul mah eta mah dosa khusus ai ngedul. Jadi hadis ini tidak jadi pembenaran ngedul ngaji, ngedul diajar. Wa huwa syaqun, geus diajaran berat we. Ya. Tong boro Pak Haji nu teu sepuh, dia tahu bae kasebutna nya can karoloting da hese teu ngajar gunah. Titararajong we. Ma 2 rakaat bad 4 rakaat, tapi nya tetep we nya punten sok ditegor kurang panjang gitu. Salah we tah nu kitu falahu ajroni, double pahalana. Nah double pahalana karena ketulusan dia membaca Quran. Yang kedua eta ku susahna. Ari nu maca Quran sorana alus kada kaharti, rajin teh da ngeunaheun manehna oge. Makanya saya dulu zaman di Pajagalan menaya santri nu anu sorana alus sok digeroan. Maneh wajib apal Quran mun teu sora maneh ke dileungitkeun ku Gusti Allah. Ana wae nu sora terbatas nya maksakeun ngapalkeun Quran mah komo maneh teh sora alus kaburo maktan da teh indallah dibere anugerah teu dipake ngapalkeun Quran turakas. Muntul leungit sora maneh kitu gitu. Sararieun budak dikitukeun, entak rajin ngapalna. Nya wayahna we boga sora alus mah nya anugerah kudu nya. Urang we nu sorana butut nya terbatas. Tuh jadi jelas Pak Haji ya. Al-Qur'an itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi wus'ahanya usaha teh naon? Baca memihna sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami sudah dengar, tahu, kami taat. Geus teh diajar tajwid teu eureun dialajar teh. Ngan Gusti hampura we salangkungna ti ieu mah gitu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir teh. Jadi lain anu ngedaul tarang ngaji, diajar ngaji embung lain nya laha makasabat. Termasuk ayat fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u itu kan. Takwa ka Allah teh samampuna. Misalkeun mun aya santri maneh naon teu nambah-nambah hafalan teh pan ustad samampuna. Heueuh samampuna teh wasma'u wa ati'u. Berusaha. Lain samampuna bari jeung ngedul waktu ngapalkeun Quran nyoh HP. Teu nyoh HP nunutan. Terus tunjung namanya. Gitu memang ketingali diajar gitu ya. Tong boro Pak Haji nya punten. Sanes bade merendahkan tuh. Pun bapa wae abot keneh. Bapak pun bapak kapungkur kepala putrana. Bapak mah lain ti pasantren. Teu pernah diajar tajwid di pasantren. Diajar baheula di Ar-Rahman, kan murid Ar-Rahman si bapak. Saya aya. Matak bapak mah ngajina butut, maraneh kudu alus nya gitu sing baleuna. Pun bapak kan diajarna ti putra-putrana. Sok sanaos susah maksimal dan memang sudah telat. Jadi jangan jadi pesimis. Yang kedua, tadabur itu kuncinya di hati. Urang maca Quran teh make hate. Lamun maca Quran make hate, hate nu ngageter lain panon nu ngageter. Urang mah pan ngaji Quran teh lamun hese sare. Hese peureum cenah ngaji Quran gara tunu jadi lain hate nu ngageter panon nu ngageter. Komo diatau bama jeung tuur nu ngageter. Kuduna hate ngageter ngadon tuur nu ngageterna.
Tapi kerawungnya mah di Al-Furqan ninggal sesepuh teu teh nu caralik. Pak teh calik we teh kiat mah insyaallah kiat keneh kararuat jam 8 ya. Cek kuat cek oh kuat diumumkeun lah memehna moal dia mah ya, hawatos ke Pak Haji umumkan pokoknya jadwal abdi sajus lamun teu moal datang gitu. Jadi kuncinya membacanya dari hati. Dan membaca dari hati ini yang saya bahaskan apa adanya, maksimal. Tadabbur itu perpaduan dari tiga-tiganya. Baca, tahfidz, tafsir. Pak Haji kan unggal minggu diajar tafsir. Ya. Kan aya tafsir sadulukman kan. Dia taubah saminggon 2 kali 3 kali tergantung abdi weekendna aya keluar atau henteu. Itu belajar tafsir. Kan tafsir itu mendekatkan hati kita ka Al-Qur'an. Tah nalika dibaca teh karasapan ieu teh naon maksud Al-Qur'an teh najan teu per ayat tapi secara global paham. Tah ieu maksud Qur'an eta. Jadi anu maksimalna nya tadi tahsinna alus, tahfidna 30 juz, tafsirna 30 juz. Wah, zaman Nurul Huda mah ayeuna teh nu kaopat kalina khatam teh. Zaman almarhum Pak Upawe terus 2 kali khatam. Nya hitung esok. Di tahun 80 nya ayeuna tahun 2002 hiji 30 tahun rata-rata 10 tahun 8 tahun 30 juz teh. Ayeuna teh setahun kaopat cuk taros kapun bapak. Jadi orang Nurul Huda mah meunana teh profesor kana Quran teh. Teuing bener teh. Lamun teh berarti ngajina teu make hate nararundutan. Nya. Eta penyakit di urang teh kuduna ngaji teh make hate ngadon nararundutan jeung mun imam panjang saeutik kesel. Jadi lain hate anu ngabangbrang jadi hati kesel. Nah, itu tadabbur Quran. Jadi silakan sesuai kemampuan maksimal. Da Bapak mah mampuna maca sakieu, apal sakieu, ngartina sakieu, udah silakan. Pokona mah make hati gitu. Tadabbur Quran teh. Nah, tadi disebut tafsir nya da seueur. Teu seueur lah aya nu ngaji tafsir tapi nyakirang we kanu hatena bahkan teu mustahil nu lain ustad bisa lebih menyentuh ketika dia ngaji. Ta eta pa enakna di Islam teh teu ningali teuing gelar nya. Dek ustad dek ulama asup surga mah teu kumaha ustad jeung ulama. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Eta nu ngaregeurkeun abdi meningali ka Ustad Aceng ka Ustad Jejewah dilalurah bae da asup surga melain ku jabatan. Asup surga mah ku imannya ku amal soleh. Gitu bener Pak Haji. Ya. Hanya kepada orang yang bisa yang memahami karena tafsir karena apa. Jadi kalau semangat itu ada bisa untuk kadarusan itu semangat ada selalu kan dibaca terus. Bahkan dia selalu satu lembar setengah jam mau aja itu maksudnya itu pertanyaan. Ya, alhamdulillah Pak Haji. Itu yang menjadi pertanyaan kegunaan dan manfaat. Tidak kalau Cekaplahnya tos siang siap-siap ke kelas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.